I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it instead. I got you skinny dipping deep in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi guru. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Nah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah. Selanjutnya silakan ketua kelas dipimpin doanya. Yulia, silakan Yulia. Semua siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga dengan kita membaca doa pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, hendaknya amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita lanjut, mari kita baca terlebih dahulu bersama-sama. Nah, nampak di depan? Nah, kita baca Al-Quran bersama-sama saja ya. Yuk kita mulai. Sudah? Jadi baca ta'awudz ya. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamasali safwanin 'alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu saldan. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahul azim. Semoga dengan kita membaca Al-Quran kita bisa mendapatkan pahala berlipat ganda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan siapa hari ini coba lihat temannya di sekelilingnya, di tempat duduknya, siapa yang tidak hadir? Hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah ya, terima kasih ya sudah hadir pada pembelajaran ibu kali ini. Nah, baiklah kita lanjut materi kita. Pada pertemuan minggu lalu belajar tentang apa kita? Berfoya-foya. Nah, minggu lalu kita belajar menganalisis masalah. Coba ibu tanya dulu, apa contoh masalah hidup berfoya-foya? Coba sebutkan apa contohnya. Seperti apa orang itu hidup berfoya-foya? Contohnya mengumpulkan harta. Siapa lagi? Membeli barang yang tidak dibutuhkan. Nah, membeli barang tidak dibutuhkan. Orang takabur. Nah, Sombong, Bu. ya sombong seperti apa? Sombong contohnya. Ya, mungkin seperti apa contohnya? Aku bisa
bisa hidup sendiri. Aku bisa hidup sendiri. Oh, Orang lain contoh saja. Aku bisa mengerjakan ujian ini tanpa belajar, katanya kan. Itu namanya sombong. Nah, itu pembelajaran kita minggu lalu. Nah, sekarang pembelajaran kita di sini, tujuan pembelajaran yang kita capai. Nah, di sini, Anda semuanya mampu membuat dan menyajikan kata-kata mutiara atau poster, video, atau peta konsep tentang menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, sebelum ibu lanjut, di sini ada pertanyaan Pak Mamti. Nah, apa arti dari berfoya-foya? Apa arti berfoya-foya? Ya, silakan Ada Citra. Suatu perilaku yang menunjukkan pengeluaran yang berlebihan. Ya, contohnya siapa yang bisa? Nah, silakan kayak apa? Tasya. Pemborosan seperti membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengumpulkan uang dan berhidup. Oke, nah bagus ya jawaban dari Ananda Citra dan Ananda Tasya. Kita beri aplaus untuk teman kita. Nah, selanjutnya mari kita SBK terlebih dahulu. Nah, nggak usah beli gitu aja. Nah, cluenya, nah jawabannya benar di tangan, salah di mulut. Nah, 5 ditambah 1 7. Nah, 1 kali lagi. 4 ditambah 1 6. Ya, apa pengertian dari berfoya-foya? Nah, di sini berfoya-foya itu di dalam agama Islam atau dalam bahasa Arab itu disebut dengan takzir atau israf. Nah, kalau takzir dengan israf itu, takzir itu boros. Seperti apa boros? Beli makan banyak, ya. Kalau melampaui batas, seperti apa? Kalau melampaui batas, Memberi yang tidak dibutuhkan. nah tidak dibutuhkan, tidak ada manfaatnya, seperti itu ya. Nah, jadi takdir itu adalah mengeluarkan harta yang bukan pada tempatnya dan tidak mempunyai manfaat atau maslahat. Nah, selanjutnya di sini ada contoh takdir. Yang pertama yaitu takdir dalam makan dan minuman. Yang kedua takdir dalam berbicara. Yang ketiga takdir dalam perhiasan atau pakaian. Nah, kalau dalam makan dan minuman itu sepertinya contoh seperti apa contohnya? Makan dan minuman. Ya, secara berlebihan. Contohkan saja saat kita pergi ke kondangan lah. Ya, pasti kita mikirnya kalau ke kondangan itu makannya enak-enak kan? Iya kan? Nah, saat itu kita ambil contoh tidak ada sama ini rasa. Karena suka lama, ya wow, ambil sadonya kan? Kita ambil semuanya, sambalnya, sayurnya, gulai kita ambil semuanya. Dan saat kita duduk nyatanya tidak baik. Takzir di dalam makanan atau minuman. Nah, itu contoh hanya perilaku saja. Nah, kita lanjut. Nah, di sini dampak negatifnya yang pertama terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan. Yang kedua menimbulkan nah, itu kan dapat memicu frustasi. Yang keempat potensi menimbulkan sifat kikir. Ya lah, bagaimana sifat kikir itu? Kita sudah ya pilih bahasa apanya Tina? Bahasa alam panjangnya. Ya. Nah, kalau tentunya kita memberi sesuatu hal, kita lupa kita bersedekah, itu namanya kikir kita. Lebih baik kita sedekahkan yang berlebih yang kita beri itu daripada mubazir atau tabzir. Nah, itu dampak negatifnya. Yang kedua yaitu cara menghindarinya bagaimana? Membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas
Nah, sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua, ya, bergaya hidup sederhana. Nah, di sini yang paling penting sekali ya, untuk menghindari perilaku atau akhlak mazmumah. Ini berpoya-poya ini akhlak mazmumah kan? Ya. Yang paling penting itu adalah selalu bersyukur. Kalau ada rasa syukur di hati kita, insya Allah kita terhindar dari akhlak mazmumah. Nah, selanjutnya silakan Nada duduk berkelompok, sudah berkelompok, masalah itu bagi jadikan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, nah sekarang silakan Ananda baca materi yang ada di buku yang sudah dibagikan tentang ria, sum'ah, takabur, dan hasad dan duduk berpoya-poya. Nah, untuk tugas kelompoknya di sini Ibu membagikan LKPD-nya. Nah, Ibu membagikan LKPD-nya. Silakan Ananda baca, ikuti langkah-langkah atau petunjuk di dalam LKPD tersebut. Ya, nah di petunjuk itu boleh Ananda buatnya di Canva ya. Nanti kita presentasikan di Canva juga ya. Nah, waktu pengerjaannya itu ya, waktu pengerjaannya boleh Ibu kasih waktu sampai besok. Nah, sampai besok ya, tapi harus selesai besok waktu pengerjaan berdasarkan LKPD yang Ibu berikan. Nah, setelah itu paham? Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, silakan Anda mulai bekerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari kelompok kami, yaitu yang berjudul Poya-Poya. Faktor dari berpoya-poya 1. Faktor dari berpoya 1. Saya tidak kurang kesadaran finansial. 4. Pengaruh kesadaran finansial. Media kuat pengaruh media kekuatan nasional. Sudah dari kelompok kami, jika ada kekurangan saya minta maaf, dan jika ada kelebihan tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Mengapa kita harus menghindari sikap berpoya-poya? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa kita harus menghindari sikap berpoya? Karena 1. Disabilitas keuangan. Berpoya dapat mengakibatkan pengeluaran yang tidak terencana dan berlebihan, yang dapat mengganggu stabilitas keuangan pribadi. 2. Perencanaan masa depan. 3. Kesehatan mental. 4. Keadaan kebiasaan positif. 5. Contoh bagi orang lain. 6. Kemandirian finansial. Itu hasil presentasi dari kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 1. Nah, dari hasil yang dipresentasikan tadi, apakah ada pertanyaan? Ya. Paham? Paham. Nah, yakin tidak ada pertanyaan? Ya. Bisa langkah? Nah, kalau selanjutnya silakan Ananda kerjakan
Kemudian sumatifnya. Nah, silakan. Sudah, Bu. Salah. Sudah selesai? Sudah selesai, Rafka? Sudah selesai? Belum, Bu. Silakan. Silakan, selesai buka sih. Jangan sendiri-sendiri, nggak boleh berteman ya. Jangan sendiri-sendiri. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu adalah takdir atau berfoya-foya itu adalah mengeluarkan harta tanpa ada manfaatnya dan tidak ada kemaslahatannya untuk diri kita sendiri. Nah, apa contoh perilaku takdir itu? Ada takdir dalam makan dan minuman, yang kedua takdir dalam berpakaian, yang ketiga takdir dalam berbicara. Nah, selanjutnya itu bagaimana dampak negatifnya. Yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan dunia. Yang kedua, menimbulkan sifat dengki. Yang ketiga, dapat frustasi. Nah, bagaimana cara kita menghindarinya? Ya, yang pertama, membelanjakan harta sesuai kebutuhan, selalu bersyukur, selalu hidup sederhana. Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini, anda semuanya bisa menerapkan, menghindari sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, baiklah, sebelum kita tutup, silakan kita sedikit lebih dulu lah ya. Ya, gajah besar, kita bilang gajah kecil. Semut besar. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Gajah kecil. Semut besar. Semut besar. Gajah kecil. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan. Baiklah, untuk pelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, Ibu ucapkan, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.